Saudara, rekonstruksi yang dilakukan Polrestabes Surabaya memperlihatkan kekejaman yang dilakukan anak anggota DPR hingga kekasihnya meninggal dunia. Rekonstruksi pula yang membuat polisi akhirnya menyertakan pasal pembunuhan kasus ini. Lantas, sakit hati apa yang membuat korban setega itu? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Kika Madona dari Surabaya, Jawa Timur. Saudara, lagi-lagi kasus pembunuhan terjadi di kota besar. Seorang wanita menjadi korbannya. Korban diduga kemudian tewas setelah dianiaya sang kekasih di salah satu tempat hiburan di kota Surabaya. Cekcok antara keduanya dan juga pengaruh minuman keras diduga menjadi penyebab tersangka menganiaya korban secara brutal. Kasus ini saat ini ditangani oleh Mapolrestabes Surabaya. Untuk mengungkap motif penganiayaan yang dilakukan Gregorius Ronald Tanur yang menewaskan kekasihnya, polisi pun menggelar rekonstruksi. Rekonstruksi dilakukan di tempat karaoke Black Hole KTV dan di basement Landmark Mall Surabaya. Rekonstruksi digelar hampir selama 4 jam dengan total 41 adegan. Rekonstruksi dimulai dari ketika Ronald dan Dini datang ke Black Hole KTV di Mall Landmark Surabaya. Dilanjutkan dengan rentetan peristiwa penganiayaan hingga menewaskan Dini. Dari hasil rekonstruksi diketahui Ronald telah melakukan penganiayaan kepada Dini sejak dari lift setelah keluar dari tempat karaoke hingga menuju basement. Rekonstruksi dari apa saja yang telah dilakukan tersangka Ronald dan juga yang dilakukan oleh korban saat kejadian itu pada tanggal 3 Oktober hingga tanggal 4 Oktober, di mana kita temukan banyak fakta-fakta baru pada saat di Black Hole maupun pada saat yang bersangkutan mengendarai mobil hingga di situ tadi korban terlindas oleh mobil milik tersangka. Atas tindakan yang dilakukan anaknya, Edward Tanur, ayah Gregorius Ronald Tanur menyampaikan bela sungkawa dan permintaan maaf kepada keluarga korban. Anggota DPR RI nonaktif ini tak menyangka jika anaknya tega melakukan penganiayaan terhadap korban. Di sini saya ingin menyampaikan mungkin kepada teman-teman media bahwa saya sangat berbela sungkawa, menyesal atas perbuatan si Ronald, anak saya. Karena kejadian ini tidak kita semua harapkan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan penyesalan yang mendalam atas meninggalnya almarhumah saudari kita Dini Sera Afrianti. Peristiwa ini bermula saat Dini dan Ronald mendapat undangan karaoke dari temannya pada Selasa malam 3 Oktober 2023 sekitar pukul 21:32 waktu Indonesia Barat. Keduanya sempat cekcok setelah berkaraoke. Kemudian pelaku menganiaya korban tepatnya 4 Oktober 2023 atau Rabu dini hari sekitar pukul 00:10 waktu Indonesia Barat. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 2:32 waktu Indonesia Barat setelah mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka telah ditahan dengan ancaman pasal penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas dengan hukuman 12 tahun penjara. Saudara, RT yang notabene adalah anak pejabat anggota DPR RI saat ini telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka penganiayaan terhadap korban DSA. Meski berujung pada hilangnya nyawa korban, namun hingga saat ini tersangka belum dijerat dengan pasal pembunuhan.
hanya pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, polisi akhirnya menjerat Gregorius Ronald Tanur, pelaku penganiayaan hingga tewas terhadap kekasihnya dengan pasal pembunuhan. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas bersama ahli hukum pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, Pak Joko Sumaryanto. Selamat sore, Pak Joko. Selamat sore, Mbak Ivo. Pak Joko, polisi kan akhirnya menjerat Ronald Tanur ini dengan pasal pembunuhan ya, setelah sebelumnya polisi menjerat tersangka dengan pasal penganiayaan. Bagaimana Anda melihat adanya perubahan pasal yang diterapkan kepada Ronald Tanur ini? Ya, mungkin yang lebih tahu adalah polisi karena rekonstruksi dilakukan. Namun karena peristiwa ini dilakukan karena proses penganiayaan dilakukan oleh Gregorius terhadap pacarnya, yang awalnya dia tidak menyangka bahwa tindakan penganiayaan ini akan mengakibatkan kematian. Nah, di dalam pasal 351 memang di situ ada di ayat 3-nya memang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun ketika ada mens rea atau ada niat daripada pelaku si Gregorius untuk membunuh si pacarnya, maka bisa beralih menjadi pasal pembunuhan, pasal 338. Tapi memang ini biasa terjadi perubahan pasal setelah rekonstruksi selesai dilakukan, begitu? Ya, mungkin untuk lebih tepatnya, biasanya para penyidik ini akan melakukan gelar perkara sebelum BAP ini diserahkan kepada penuntut umum. Nah, gelar perkara itu untuk memastikan pasal yang dijeratkan kepada si Gregorius ini apakah penganiayaan yang mengakibatkan kematian atau murni pembunuhan. Demikian, Mbak Ivo. Baik, Pak Joko, sebelumnya kan polisi menerapkan pasal penganiayaan. Menurut Anda apakah ini ada kaitannya atau pengaruh dari ayah pelaku yang merupakan anggota DPR? Kalau menurut saya pengaruh itu tidak ada. Karena yang melakukan adalah anaknya. Karena si Gregorius yang melakukan sendiri, memang orang tua punya tanggung jawab moral terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Seperti pepatah Jawa mengatakan, apa yang dilakukan oleh anak orang tua lah yang harus bertanggung jawab, gitu ya. Nah, dari apa yang dilakukan oleh si Gregorius, apapun itu menjadi tanggung jawab ayahnya, orang tuanya, anak polah, bopo kepradah gitu ya. Sehingga tanggung jawab moral ini harus ditanggung oleh si bapaknya. Nah, terhadap sanksi yang diberikan kepada Gregorius atas perbuatannya, ini diberikan kepada anaknya. Demikian, Mbak. Polisi kan juga 2 kali ya Pak Joko mengubah penyebab kematian korban. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, yang menyebabkan kematian ini apakah karena kematian ini kan bisa disebabkan karena pukulan, bisa karena minuman keras, bisa karena segala macam ya. Itu artinya hukum pidana kita dibantu oleh hukum yang lain atau ilmu yang lain untuk menentukan proses kematian dari si anak atau si pacarnya Gregorius tadi. Nah, dari kematian itu bisa disimpulkan bahwa apakah kematian ini karena ditabrak, namun penganiayaan mulai dipukul, lalu ditabrak, dan lain sebagainya ini adalah bentuk-bentuk penganiayaan. Tapi apakah mens rea atau niat dari si Gregorius ini untuk membunuh atau hanya menyakiti lalu mengakibatkan kematian? Kalau hanya menyakiti, jadi penganiayaan yang dilakukan mengakibatkan kematian yang dia tidak sadari bahwa akibat dari penganiayaan ini adalah akibat kematian, maka ini tetap masuk pada pasal penganiayaan berat di pasal 3. Ya, awalnya pasal penganiayaan, akhirnya polisi menjerat Ronald Tanur ini dengan pasal pembunuhan. Terima kasih banyak Pak Joko Sumaryanto, ahli hukum pidana Universitas Bhayangkara Surabaya, sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Selamat sore.